syukur Tuhan. Karena kami datang Tuhan membawa hidup kami, membawa hati kami Tuhan yang terbaik hanya padamu Tuhan. Dan kami rindu Tuhan untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik daripadamu Tuhan. Yaitu kami mendapatkan hadirat-Mu, kami mendapatkan suara-Mu, kami mendapatkan hikmat daripadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, pada malam hari ini Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Kami percaya Tuhan akan kekuatan daripada firman-Mu. Kekuatan daripada percakapan dengan Engkau akan mengubahkan setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bukan hanya hidup kami sekarang diubahkan Tuhan, tetapi masa depan kami juga Tuhan. Orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan, keluarga kami Tuhan, studi kami Tuhan, pekerjaan kami Tuhan. Engkau akan mampu juga ubahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, kami mau membuka hati kami Tuhan kepada kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang terus menanamkan sesuatu hal yang baik kepada kami. Dan kami mau Tuhan menangkapnya, menyimpannya Tuhan, bahkan melakukan firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang kasih Tuhan. Shalom. Long time no see, ya kan? Lama gak jumpa. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema tentang reckless love. Reckless love artinya apa? Cinta ugal-ugalan. Ya, kalau begini lebih mengerti ya. Cinta ugal-ugalan. Kenapa mau saya sampaikan tentang reckless love? Karena sebenarnya saya salah tanggal. Saya pikir sudah masuk Februari, ternyata masih Januari ya. Tapi gak apa-apa, kita bahas saja tentang cinta-cintaan dulu. Teman-teman, tahu gak ada namanya cinta ugal-ugalan, ngerti ya? Cinta ugal-ugalan. Pernah dicintai ugal-ugalan? Haleluya. Kalau suaranya cewek-cewek yang dicintai ugal-ugalan. Cowok kok gak pernah dicintai ugal-ugalan? Kalau cowok yang ugal-ugalan ya, cowok ugal-ugalan, cewek dicintai ugal-ugalan. Ya, make sense. Dan begini teman-teman, pada waktu ada satu orang mencintai kita dengan ugal-ugalan, respon kita gimana? Anggaplah kita cewek. Pertama kali kita dicintai sama orang di ugal-ugalan. Wah, jual mahal. Betul ya? Jual mahal. Nanti dulu, lagi ugal-ugalan nih ya kan. Tiap kali mau kamu datang mau beri persembahan apa buat aku. Nah, sedikit long story short begitu ya. Kenapa sih kalau cewek selalu pada waktu dideketin, responnya selalu upload story. Iya enggak sih? Untuk membalas satu cowok yang ugal-ugalan, gak pernah balas langsung. Pakai kode-kode, bener gak sih? Bener ya? Pakai kode-kode. Biasanya kodenya lewat apa? Instastory. Betul ya? Dan perhatikan, pada waktu kita posting apapun yang ada di Instastory, pakai filter gak? Harus kok. Gak filter gak cakep, ya kan? Enggak ya, tambah cakep, bukan enggak cakep. Tambah cakep, betul ya. Apapun yang kita post mesti pakai filter. Supaya apa sih? Supaya kita berharap untuk lebih dicintai ugal-ugalan. Bener enggak? Supaya dia lebih tergila-gila. Wih, lihat fotonya tambah, wah begitu ya. Tambah lebih bergairah begitu ngejarnya. Itu harapan manusia, bener enggak? Untuk kita mendapatkan mau dikasih seseorang, kita selalu pakai filter untuk menjadi lebih baik. Di hadapan orang-orang yang menurut kita interest gitu ya, kita akan pakai filter. Kita akan jadi orang lebih baik, kita akan jadi orang lebih sabar, kita akan pokoknya plus lah, bener kan? Sama kalau kita ngejar orang, kita akan pakai filter juga, tanpa sadar. Wah, mendadak membukakan pintu dari samping, mempersilahkan masuk dulu, ya kan? Mau makan apa? Mau tidur sudah, bangun sudah, semua ditanyain sudah, apapun ditanyain. Bener? Extra effort karena ada filternya. Bener kan? Kalau sudah lama pacaran filternya mulai gak pakai. Apalagi kalau sudah menikah, wah tanpa filter sudahan. Bener kan? Seringkali kita juga sama pakai filter rohani. Kita mau datang sama Tuhan, kita merasa kita mau dicintai Tuhan, kita pakai filter rohani.
Filter rohani gimana sih? Kalau aku mau datang kepada Tuhan, aku harus sujud menyembah Tuhan. Dan ngomong sama Tuhan yang baik. Oh Tuhan Allah Bapakku yang luar biasa. Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah, semua disebutkan. Wah saudara-saudara, ini filter rohani. Gak penting, gak perlu, saya bilang. Karena filter-filter ini cuman ya tampak luar, bukan dari dalam. Iya kan? Dan satu hal yang saya mau sampaikan pada sore hari ini yaitu pertama adalah Tuhan mencintai kita for who you are. He loves you for who you are. Dia tulus mencintai kita. Dia gak peduli dengan apa yang kita pakai di filter. Dia tahu sisi burukmu, dia tahu alter egomu. Ya kan? Di dunia sisi lain, kamu bagaimana? Dia tahu. Sifatmu yang lain, kalau kamu punya dual personality, Tuhan tahu dual personalitymu, satu yang baik, mungkin satu yang enggak. Tuhan tahu. Dan Tuhan tetap cinta kamu. Bahkan Tuhan mencintai kamu, walaupun kamu tetap berdosa. Kita buka Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Gak ada hubungannya kita gak berdosa atau berdosa di mata Tuhan. Tuhan mencintai kita. Gak ada hubungannya kita pakai filter apapun, Tuhan tetap mencintai kita, betul? Karena Tuhan itu tetap setia mencintai apapun kondisinya. Tapi satu hal yang berbeda begini. Pada waktu Tuhan mengasihi kita, apakah Tuhan mengasihi dosanya? Enggak. Maka dari itu Tuhan selalu bilang, love the sinner, not the sin. Benar kan? Cintailah pembuat dosanya, tapi jangan dosanya. Cintailah orangnya, bukan dosanya. Tuhan berbuat itu. Tuhan mencintai orang-orangnya, Tuhan mencintai kita. Tapi Tuhan selalu benci sama dosa, itu konsisten. Ya, jangan beranggap oh kalau gitu saya akan tetap berbuat dosa. No, Tuhan benci dosanya. Contoh. Pernah nggak kita cinta sama orang tapi nggak suka sama kelakuannya? Pernah? Nggak ada yang ngaku. Pasti pernah, saya yakin. Mau tahu siapa? Mantanmu. Bener nggak? Bener nggak? Kamu cinta sama dia toh? Gak suka kelakuannya toh, mantanmu. Maka dari itu kalian putus. Iya kan? Bener gak? Gak suka sama, tapi suka sama orangnya. Ya seperti itu. Tetapi beda sama Tuhan. Ya. Terus kok apakah bisa kita mencintai orang kayak Tuhan gitu? Bisa. Kapan? Waktu kamu menikah. Kamu menikah, kamu cinta sama orangnya, tetap kamu gak suka sama kelakuannya. Bedanya begitu. Kalau mantan sudah lupakan. Saya mau ambil quotes dari teman kita namanya Kasep. Kasep itu 2 minggu lalu ada khotbah di Komsel. Dia bilang begini, there is no future in the past. Gak ada masa depan di masa lalu. Jadi teman-teman begini, kalau kamu tahu gak suka sama orang, gak suka sama kelakuannya, kenapa kok kamu mau terusin? Berbeda pada waktu kamu sudah menikah, pacaran beda. Hari ini saya akan ngomong tentang ya orang-orang yang pacaran. Kalau bulan Februari pasti banyak orang yang menyatakan cinta, ya kan? Itu semua statistik ngomong begitu. Terus, kalau kamu gak suka sama kelakuannya, jangan kamu mau sama orangnya. Kalau kamu pacaran kamu boleh begitu. Kamu gak suka nih, oh orang ini suka marah-marah. Tapi mungkin gak ada karena filternya baik, ya kan? Kamu akan lihat filternya dia pada waktu dicopot satu persatu. Dan kamu mulai gak suka dengan 1-2 hal. Oh orang ini pembohong, oh orang ini suka ini, oh orang ini gak menghormati orang tua dan lain sebagainya. Itu kamu lihat. Dan pada waktu kamu gak suka, ya sudah jangan teruskan. Tetapi berbeda cerita kalau kamu sudah menikah. Kamu sudah menikah sama seseorang, ya kayak Clyde sama Vivi. Sudah, sampai. Terus muncul yang dia gak suka, diterima. Karena sudah menikah. Contohnya siapa? Saya sama Agnes. Bener gak? Cinta. Ada yang gak suka? Adalah pasti. Ya kan? Salah satu contoh. Kojo ini paling gak suka kalau telat. Apalagi kalau lagi ketemu orang. Paling gak suka telat. Sedangkan Agnes itu sukanya yang molor-molor, mepet-mepet. Detik-detik mau keluar,
Tunggu, catokan sih. Wah, catokan dulu ya kan. Tunggu, lupa, foundationnya ketinggalan. Yes. Pernah satu kali teman-teman, kita sudah mau ke gereja, sudah mau telat. Sudah cepat-cepat, ayo berangkat. Sudah jengkel. Keluar dari gang, ya sekitar 4 menit, 5 menit belum jauh. Tiba-tiba Ceknus bilang, handphoneku carry. Yes. Suka nggak? Nggak suka. Sama sifatnya nggak suka. Orang ini ya, pelupaan ini terlaluan, ya tahu, nggak menghargai orang lain. Nggak suka. Nggak suka karena apa? Kelakuannya. Tetapi sama orangnya suka nggak? Suka. Itu Tuhan juga begitu sama kita. Sehingga pada waktu Tuhan suka kita, dia suka orangnya. Nggak suka kelakuannya. Tuhan berharap apa? Supaya kita nggak melakukan itu terus menerus. Amin. Supaya Tuhan nggak mau kita terus melakukan dosa. Itu yang Tuhan mau. Terus lanjut. Oh, saya tahu. Tuhan cinta aku. Apa adanya, betul. Tetapi seringkali ada satu masalah yang kita hadapi. Pada waktu kita tahu Tuhan cinta kita, tapi kita merasa Tuhan jahat sama kita. Katanya Tuhan cinta. Aku berdoa kok belum dijawab sih Tuhan. Tuhan, aku minta jodoh bertahun-tahun gak dijawab. Tuhan, aku minta berkat bertahun-tahun gak dijawab. Tuhan, aku sudah taat, aku sudah ini. Benar gak? Seringkali kita menanyakan kasih Tuhan kepada kita itu bentuknya gimana. Gak sesuai dengan ekspektasi kita. Iya kan? Gak sesuai. Saya juga mungkin pertama-tama bertanya-tanya sama Tuhan. Tuhan, bener gak sih Tuhan cinta aku? Katanya Tuhan mencintai aku apa adanya. Tetapi kok rasanya gak ada buktinya. Kalau orang mencintai pasti ada bukti. Bener kan? Jangan cuma janji tapi berikan bukti. Bukan caleg. Ya, tapi teman-teman juga rasakan. Setiap orang yang mencintai seseorang pasti memberikan sesuatu. Pasti ngasih, memberikan perhatian dan lain sebagainya. Dan ini yang Tuhan mau kita tahu. Bahwa satu hal, we often misunderstood God. Kita sering kali gak paham Tuhan. Gak paham. Kita tahu bahwa kita itu minta sama Tuhan. Tetapi bukti kasihnya Tuhan itu gak tentu sama. Seperti yang kita expect. Bahkan pada waktu kita komunikasi sama Tuhan pun sering kali kita juga misunderstood. Apa yang menjadi janji Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi maksud Tuhan. Benar kan? Kita buka ayat firman-Nya di dalam Matius 13 ayat 13. Matius 13 ayat 13. Situlah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Kita baca firman. Kita datang ke gereja. Kita melihat kuasanya. Tetapi sekali lagi kita tidak pernah mengerti maksud Tuhan. Sampai ada lagu, jalanmu tak terselami, betul kan? Oleh setiap hati kami. Nah iya, memang kita gak akan bisa ngerti Tuhan. Tuhan sendiri bilang loh, aku akan ngomong dengan cara yang berbeda. Supaya apa? Kenapa kok Tuhan kita gak diboleh mengerti maksud Tuhan? Yesaya juga bilang sama. Yesaya 6 ayat 9-10. Yesaya 6 ayat yang 9-10. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada semua bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti, jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap, jangan. Kenapa? 10. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Ini ayat firman Tuhan yang disampaikan Pak Hengki pada waktu kita misi tahun kemarin. Iya kan? Kalau yang ikut misi pasti ngerti. Maksudnya apa? Sering kali kita gak mengerti Tuhan karena kita gak pernah mendekat sama Tuhan, kita gak pernah berbalik sama Tuhan. Gak pernah kita mau betul-betul menyaksikan apa yang Tuhan perbuat. Gak pernah. Sehingga pada waktu kita berkomunikasi sama Tuhan, seringkali miskom. Dan pada waktu miskom itu terjadi, kita bikin apa? Kita kecewa sama Tuhan.
Ya kan? Lalu aku kecewa sama Tuhan, aku mulai meninggalkan Tuhan. Aku kecewa sama Tuhan, aku mulai enggak gereja. Aku kecewa sama Tuhan, aku enggak lagi berdoa, aku enggak lagi baca firman. Kekecewaan. Karena apa? Miskom. Benar kan? Miskom ini satu hal yang berbahaya. Kita aja sesama manusia sering miskom. Ya enggak? Sering miskom. Akhir daripada miskomunikasi akhirnya apa? Bertengkar. Ini contoh-contoh. Seringkali kita percakapan di WA, ya kan? Di WA itu selalu percakapannya teks only kan? Oh ya, makan, cepet pulang, beres, ya enggak? Tetapi kalau kita miskom, kita berikan intonasi jadi berbeda. Makan, cepet pulang, beda kan? Setiap orang bisa menginterpretasikan satu teks sendiri-sendiri, masing-masing. Kita ngomong sama satu sama lain, sering juga miskom. Cewek dan cowok dibuat berbeda sama Tuhan. Ya kan? Cowok akan berkata apa yang dia pikirkan, cewek akan berkata apa yang dia rasakan. Contoh, cewek bilang, aduh, aku lapar. Ya kan? Aku rasanya pengen burger, belum tentu dia mau burger. Belum tentu dia mau makan burger. Dia cuma mengutarakan apa yang dia rasa. Tetapi pikirannya berbeda. Jadi kalau cowok mesti nebak apa yang ada di pikirannya dan hatinya. Ya, rumit. Ya. Cowok juga rumit. Tidak cuma cewek. Cowok akan berkata apa yang ada di pikirannya bukan dari perasaannya. Jadi pada waktu dia bilang, wih kamu ini kok begini sih? Kelihatannya kayak ngata-ngatain. Tetapi dia nggak bermaksud dalam hatinya begitu. Dia akan ngomong sesuai dengan pikirannya. Oh waktu hari ini kamu begini. Ya kan? Itu cowok. Kata hatinya berbeda dengan ucapannya. Seringkali cowok juga akan melontarkan hal-hal yang mungkin menyakitkan. Ah kamu begini, kamu begitu. Wah ngomel-ngomel. Cowok suka ngomel-ngomel. Ngomelnya sedikit. Tetapi itu bukan apa yang dia rasa loh. Dia tetap merasa sayang. Tetapi mulutnya ngomel-ngomel. Dia ngomel apa yang dia pikirkan. Tak kasih contoh, suami istri. Seorang suami kalau disuruh sama istrinya, ya kan, ayo cuci baju, ayo kora-korao. Yang dilontarkan apa? Ah capek, belum dilakukan sudah capek, bener gak? Karena dia akan ngomong apa yang dia pikirkan, belum dirasa sudah ngomong, ah capek, nggak ngomongin keju, ya nggak ngomongin keju. Tapi ini, ya kan, cowok seperti itu. Kalau cewek enggak. Cewek disuruh, ayo cucu-ciu, kokoro-korau, ayo ini. Iya, dia akan lakukan semuanya itu. Setelah dia lakukan semuanya itu, dia akan balik terus dia akan ngomel. Aku capek, aku bersih-bersih, kamu ngapain? Dia mengutarakan apa yang dia rasa. Berbeda. Sehingga perbedaan ini akan menimbulkan satu miskomunikasi. Manusia aja berbeda, miskom bertengkar. Bener kan? Apalagi kita sama Tuhan. Miskom. Bisa bertengkar sama Tuhan? Nggak bisa. Seringkali kita yang ngambuk satu sisi saja sama Tuhan. Bener kan? Maka dari itu, saya bilang apa? Kalau sama Tuhan, kadang kita nggak perlu mengerti loh. Sama pasangan kita yang punya pacar, yang punya suami istri, sama pasangan aja. Seringkali kita nggak perlu mengerti mereka. Bener kan? Kita cuma menjalani aja, oh ya sudah pokoknya jalan. Ya sudah pokoknya kita pelayan, ya sudah pokoknya kita makan dan lain sebagainya. Sama dengan Tuhan pun juga sama. Seringkali kita gak perlu mengerti Tuhan 100%. Tetapi Tuhan expect kita untuk percaya dan berjalan di dalam jalannya. Maka dari itu Matius, Amsal 3 ayat yang kelima Tuhan katakan apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pada waktu kamu mau memahami Tuhan, kamu gak akan bisa mengerti. Saya selalu ingat omongan dari dosen-dosen saya waktu STT. Dia bilang apa? Semakin kamu belajar tentang teologi, tentang Tuhan, semakin kamu gak akan ngerti apa-apa. Dan iya, semakin saya berjalan mengenal Tuhan, semakin saya terus mencari Tuhan, tambah jauh saya semakin gak kenal. Saya semakin gak paham. Gak paham.
Tetapi Tuhan bilang apa? Nggak perlu paham, nggak perlu ngerti. Yang penting percaya. Yang penting percaya. Yang penting berjalan di dalam jalannya Tuhan. Itu yang penting. Maka Tuhan selalu tuntut kita apa? Percayalah kepadaku, percayalah kepadaku. Percaya. Kenapa kita syarat untuk masuk Tuhan hanya percaya? Karena cuman percaya itu yang Tuhan perlukan. Amin. Percaya. Ikuti saja. Apa kata firman, apa kata Tuhan, ikuti saja. Kamu gak akan pernah bisa mengerti maksud Tuhan di hidupmu. Kenapa kok Tuhan kasih satu hal yang kurang baik? Kenapa kok Tuhan bikin satu bencana? Kenapa Tuhan bikin aku rugi? Kenapa Tuhan bikin aku ini dan itu? Gak akan ngerti. Betul? Tetapi pada waktu kamu percaya kepada Tuhan dan kamu terus berjalan, pada akhirnya kamu akan melihat, oh inikah masuk Tuhan. Ngerti ya? The love of God doesn't always make sense. Because it was never meant to be saved, but to save. Cintanya Tuhan tuh gak selalu harus make sense. Ya. Dan dia cintanya bukan cuma untuk supaya aman, enggak. Tapi untuk menyelamatkan. Mungkin kita gak aman kondisinya. Dicintai Tuhan gak aman, tetap gak aman. Tetap ngalami bencana, tetap ngalami apapun yang gak enak. Tapi percayalah, cintanya Tuhan itu untuk menyelamatkan kita. Amin. Yang terakhir, responnya kita gimana? Pada waktu Tuhan sudah cinta kita ugal-ugalan. Cinta kepada kita itu yang tanpa syarat. Gak ngeliat kita apapun. Kejelekan Tuhan gak lihat. Ya. Terus kita sudah mau bangun hubungan sama Tuhan. Kita mau memahami Tuhan tapi gak usah paham banget, gak apa-apa Tuhan. Yang penting aku mau percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Sudah begitu. Responnya gimana? Teman-teman, ada satu kali Tuhan taruh di hati saya. Sama seperti teman-teman juga. Waktu itu saya agak kecewa sama Tuhan. Kenapa ya Tuhan bikin ini, bikin itu. Aku gak suka Tuhan. Aku gak nyaman Tuhan. Bukankah Tuhan mencintai aku? Kenapa Tuhan gak berkati aku? Tuhan taruh satu hal di hati saya. Kamu lihat Maria. Pada waktu Maria mengandung Yesus. Ya kan? Dia bilang, ini hambamu. Dan dia terima itu dengan sukacita. Dia berikan hidupnya buat Tuhan. Seluruh hidupnya dikasih buat Tuhan. Dia kasih pertaruhkan semuanya buat Tuhan. Tetapi pada waktu itu, apakah hidup Maria diberkati Tuhan? Berlimpah-limpah, kaya raya, naik permadani terbang? Enggak. Ya kan? Lari, mau dibunuh, kena ini, mau bersalin susah, mau itu susah, semua susah. Pertanyaannya, dicintai Tuhan apakah enggak bahagia sih? Kita merasa dicintai Tuhan biasa aja. Iya enggak? Dicintai Tuhan enggak bahagia. Dicintai Tuhan enggak seneng. Saya merasakan iya. Kenapa kok Maria bisa bahagia? Saya terus bertanya-tanya seperti itu. Akhirnya dijawab sama apa? Khotbahnya Desi di BMF. Ini saya quote, ya kan? Kalau dia khotbah, saya mesti quote dia khotbah. Kalau tadi ada Kasep yang 2 minggu lalu ngomong, saya quote dia ngomong. Desi cerita waktu itu langsung tentang pergumulan di hati saya, tentang kasihnya Tuhan. Cerita tentang Yusuf. Yusuf itu dicintai Tuhan. Tetapi pada waktu itu kondisi Yusuf gak baik loh. Kondisi Yusuf semakin lama semakin tersorot terus, merosot terus. Dibilang apa? Tuhan mengasihi Yusuf. Oh iya. Tetapi responnya Yusuf bagaimana? Dia diem. Ya kan? Dia diem aja. Gak apa-apa. Yang kedua, contoh kedua. Yohanes. Yohanes itu murid yang dikasihi Tuhan. Ya kan? Dikasihi Tuhan. Apa dampaknya dikasihi Tuhan? Respon apa Yohanes berikan? Biasa aja, enggak ada satu hal yang luar biasa Yohanes munculkan, enggak.
Tapi satu hal yang menarik, ya kan? Injil Yohanes itu paling berbeda dari Injil-Injil yang lain. Dia punya satu POV yang berbeda terhadap Tuhan. Sehingga dia tuliskan hal-hal yang lebih detail, berbeda. Istri saya juga ngakui, kenapa ya Yohanes ini berbeda? Karena dia dikasihi Tuhan. Teman-teman, Tuhan itu luar biasa. Pada waktu Tuhan mencintai kita, kita mesti respon cintanya dengan baik. Seringkali kita nggak tahu how to respond. Diem aja gak apa-apa. Nikmati cintanya. Orang mencintai, Tuhan mencintai kita, itu berharga loh. Kenapa? Saya kasih tahu. Gak semua orang Tuhan bisa cintai ugal-ugalan. Kalau Tuhan sedang mencintai kita ugal-ugalan, kita lagi lari Tuhan kejar. Kita sering pergi Tuhan kejar. Bahkan sering kali kita menolak Tuhan, Tuhan tetap kejar. Itu bukti Tuhan mencintai kita ugal-ugalan. Itu bukti kita dibilang apa? Berharga sekali. Gak semua orang dibuat begitu sama Tuhan. Maka dari itu, hargai cintanya Tuhan. Itu mahal loh. Kita mencintai orang aja itu mahal loh. Benar kan? Satu kali saya dibuat nangis sama Tuhan gara-gara ngajarin anak saya Clement untuk mengucap syukur. Lagi latihan beban nih di rumah, lagi angkat barbel begini. Sambil ngajarin anak saya untuk mengucap syukur. Clement, ayo pagi-pagi kita harus mengucap syukur sama Tuhan. Gimana Daddy? Angkat tangan ke atas. Bilang sama Tuhan, Tuhan baik. Mengucap syukur apa? 1, 2, 3, 4. Sampai yang terakhir terucap di mulut saya. Ngucap syukur apa? Tuhan sudah cinta kita semua. Nangis saya. Nangis. Sambil angkat barbel sambil nangis. Enggak lucu banget. Itu yang untung yang nyaksikan cuman Clement doang. Kalau yang lain lihat, ini aneh sekali ini orang. Dan iya, waktu itu Tuhan sadarkan, hargai, ucap syukur kalau Tuhan cintai kita. Kalau Tuhan cintai kita, Tuhan pasti kasih satu hal yang luar biasa. Tak tambah lagi contoh. Ini contoh yang terakhir. Saya minta WL pemain musik boleh maju ke depan. Satu kali ada 2 orang yang kena kecelakaan. Dua-duanya orang Kristen. Yang satu jemaat kita, yang satu jemaat orang lain. Yang salah jemaat kita, dia nabrak. Dari belakang. Setelah nabrak, saya kasih background story-nya. Yang jemaat kita ini biasa-biasa orangnya. Masih belum punya kerjaan. Ya kerja ada sedikit tapi masih struggling dengan financial. Sedangkan yang ditabrak orang kaya. Mobilnya mobil juga lumayan. Bagus. Ya kan? Sudah ditabrak. Setelah ditabrak, masuklah di bengkel. Yang jemaat kita bilang, iya saya salah. Saya nabrak. Saya nggak lihat, saya ceroboh. Ya oke. Dia berdoa sungguh-sungguh. Terus dia hubungi saya. Kau tolong doakan. Saya kemarin habis nabrak. Saya takut gak bisa bayar. Saya doakan. Setelah saya doakan, akhirnya datang. Terus saya lihat mobilnya di foto. Saya bilang, wah kalau ini gak habis banyak. Saya bilang gitu. Terus saya tanya, kamu ada asuransi gak? Ada, kebetulan mobilnya ada asuransi. Dia ini mobilnya pun pinjem. Bayangkan, mobilnya pinjem, kebetulan mobilnya ini ada asuransi. Saya bilang, aman kalau ada asuransi. Ya keluar beberapa ratus ribu, selesai. Saya bilang gitu. Dia bilang, gak bisa kok, orangnya gak mau. Loh kenapa gak mau? Saya bilang gitu. Kenapa gak mau? Iya karena ini mesti gini-gini, bayarnya cukup mahal. Sampai hampir belasan juta, hampir 20 juta. Saya bilang, kok mahal sekali? Gak sampai segitu harusnya. Lalu saya bilang gini, kalau gitu sudah selesaikan di kantor polisi aja. Saya sarankan, kenapa? Karena gak mungkin segitu, saya bilang. Gak mungkin segitu, selesaikan di kantor polisi. Biar polisi yang membela, yang menengahi.
apa yang sebenar-benarnya terjadi dan memang harusnya gimana. Long story short, mereka ketemu di kantor polisi dan yang jemaat lain itu mulai marah-marah, maki-maki, ya kan, jelek-jelekin, wah pokoknya ngancam-ngancam, wah manggil pengacara dan lain sebagainya, wah dijejer. Terus polisinya itu nggak tahu kenal atau bagaimana, diambil taking side sama yang kaya ini. Sudah dikecil-kecilkan. Yang jemaat kita cuma nangis terus telepon, kok gimana? Ya berdoa aja. Sampai gimana caranya berdoa aja, dihadapi. Pasti selesai, aku bilang gitu. Pasti selesai. Sudah dia sampai akhir, dan betul akhirnya turun. Gak sampai 20 juta, turunlah jadi belasan. Dia deket-deket 10. Akhirnya sudah deal oke. Tapi dengan hati yang sakit dia. Sakit. Dan waktu itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kenapa kamu gak mau bela? Saya sudah berdoa buat dia. Kenapa kamu gak mau bela? Dia ini benar-benar gak salah. Ya salah nabrak. Tapi ini saya tuh tahu bengkel-bengkel begini dan lain sebagainya. Saya tahu mestinya gak sebegitu. Asuransi pasti bisa cover, gak mungkin dia harus bayar. Tuhan kenapa? Saya berdoa gitu. Tuhan jawab gini loh. Kamu punya 2 anak kan? Iya. Yang nakal yang mana? Yang nomor 1. Kamu lebih sayang mana? Yang nomor 2. Sama aku juga. Tuhan bilang gitu. Dua-duanya anakku. Satunya nakal, satunya baik. Tapi aku cinta sama yang baik. Dan cintaku itu mahal. Amin. Cintaku itu mahal. Pada waktu Tuhan cinta, Dia akan lakukan segala-galanya buat kamu. Nyawanya diberikan loh. Dia akan kejar kamu gila-gilaan. Dia akan tangkap kamu. Dia akan jaga hidupmu luar biasa. Nggak akan Tuhan biarkan kamu dapat hal-hal yang nggak baik. Tuhan proteksi kamu. Itu bukti cintanya. Amin. Itu bukti cintanya. Hari ini, kalau kamu sudah merasa dicintai Tuhan, respon dengan baik. Tinggalkan dosa. Tinggalkan apa yang Tuhan nggak suka. Kembali. Jangan kau menunda-nunda lagi untuk datang sama Tuhan. Jangan ditunda. Jangan tunda-tunda lagi. Kamu mau dekat sama Tuhan, jangan ditunda. Tuhan bilang apa sih? Yesaya 55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepada selama Ia dekat. Percayalah hari ini Tuhan berkenan untuk kita temui. Amin. Mendekatlah sama Tuhan, Tuhan akan mendekat. Kasih Tuhan itu bukan cuma untuk dirasain. Tapi buat dihidupi. Ya. Hidupi kasihnya Tuhan. Rasakan. Berjalan terus. Dan aku percaya kok. Setiap orang yang dikasihi Tuhan, indah hidupnya. Amin. Indah hidupnya. Saya akan bawa satu lagu, boleh tolong dinyanyikan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fight till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the
love of God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fight till I found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fight till I found, leaves the 99. I could earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. No shadow you won't line up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fight till I found, leave the 99. I could earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mempunyai satu Tuhan yang betul-betul cinta sama kita. Yang betul-betul cintanya ugal-ugalan sama kita. Tuhan, seringkali kamu sudah kejar setiap kita Tuhan. Kau sudah bawa kita kembali Tuhan. Berkali-kali Tuhan. Berkali-kali Tuhan. Berkali-kali Tuhan. Engkau sudah sangat baik Tuhan sama kita. Tuhan maafkan setiap kami. Kalau kami gak sempat Tuhan menghargai semua bukti cinta kasih-Mu. Maafkan kami Tuhan. Kalau seringkali Tuhan kami misunderstood your love. Maafkan kami Tuhan. Kalau kami sering mengecewakan Engkau Tuhan. Kami sering melakukan apa yang tidak Engkau suka Tuhan. Maafkan setiap kami Tuhan. Tuhan, hari ini
Kami mau merespon kepada cinta-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Supaya hidup kami kembali pulih Tuhan. Supaya hidup kami kembali Tuhan, bergairah bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami gak perlu mengerti maksud-Mu. Tetapi hari ini Tuhan, kami mau menaruh hati kami Tuhan, betul-betul percaya kepada Engkau Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan, kuatkan iman kami Tuhan, supaya kami mampu berdiri teguh. Mungkin Tuhan kami dihadapkan dengan persoalan hidup seperti teman kami Tuhan, yang mengalami satu kekecewaan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami percaya Engkau akan menyayangi kami, dan itu it matters more. It matters more Tuhan. Kasih sayang-Mu pada setiap kami Tuhan. Tuhan, pimpin kami, sadarkan kami Tuhan, bahwa kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Biarlah kami seperti Yusuf, biarlah kami seperti Yohanes, biarlah kami seperti Maria yang menyadari Tuhan, kalau Engkau worth more than the world. Kalau Engkau lebih daripada apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, insyafkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memberikan yang terbaik buat setiap kami. Engkau merancangkan masa depan buat kami Tuhan. Kami cuma hanya perlu percaya Tuhan. Oh, kuatkan iman kami Tuhan, kuatkan iman kami Tuhan. Supaya kami boleh berjalan dengan iman kami Tuhan, bukan dengan mata kami Tuhan. Pimpin Tuhan anak muda yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau akan berbicara kepada mereka pribadi lewat pribadi. Membawa satu hubungan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan mereka akan satu persatu menyadari Tuhan, Engkau sangat-sangat baik di hidup kami Tuhan. Tuhan, izinkan kami Tuhan berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Buat mereka berdampak Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Buat semua gereja Tuhan dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Dan setiap hamba Tuhan, gereja, keluarga bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan daripada jemaat-Mu. Kiranya Engkau yang menerima dan membalasnya Tuhan. Berkati mereka Tuhan, beserta keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan studi mereka Tuhan. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dekapkanlah tangan-Mu di dada. Karena menerima berkat adalah satu hal yang pasti. Tapi bagaimana kalau berkat itu sudah turun? Apakah kita masih bisa menjaga hati kita lebih daripada dunia? Bisa menjaga hati kita lebih daripada iri hati, lebih daripada ketamakan. Maka dari itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, menyediakan rumah bagi dia, dan akan datang kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang memimpin kita dan menjadikan kita semua saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan.
sambil tengok kanan kirimu, katakan